Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya atau materi kita yaitu sholat tahajud. Salat tahajud dengan dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada sebagian malam hari, fatahajjad bihi, salat tahajudlah kamu, nafilatal lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, asa ayyab'asaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu, maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Baik, Bapak akan bahas dulu tentang tafsir sebelumnya pendahuluan terlebih dahulu, apa itu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud secara umum yaitu sholat yang dilakukan di malam hari. Nah, di sana nanti terdapat perbedaan antara sholat malam dan sholat tahajud. Persamaannya, sholat malam dan sholat tahajud sama-sama dikerjakan di malam hari. Nah, sholat malam itu bisa berupa sholat tarawih, itu termasuk sholat yang di malam hari. Kemudian sholat hajat, kemudian sholat istikharah yang biasanya dilakukan di malam hari. Walaupun sholat hajat dilakukan di siang hari juga termasuk boleh. Nah, untuk sholat tahajud sendiri dilakukan khusus di malam hari. Dilakukan yang paling baik, nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya dilakukan pada sepertiga malam, itu waktu untuk sholat tahajud. Nah, perbedaannya antara sholat malam dan sholat tahajud itu, sholat malam itu banyak, sholat tarawih, sholat hajat. Nah, perbedaannya sholat hajat bisa dilakukan di siang hari. Nah, kemudian sholat tahajud itu tidak bisa dilakukan di siang hari. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad, ya. Jadi ini waktu mana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun lebih banyak ke bumi, dan waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, ini waktu yang tepat. Ya, ibaratnya sinyal HP, ya. Kita ibaratkan dengan sinyal HP. Jika sinyal HP itu kan di siang hari itu banyak yang menggunakan, ya, providernya banyak yang menggunakan, itu kemungkinan sinyalnya akan melemah daripada pemakaiannya itu sedikit. Contohnya kan di malam hari itu pada tidur, ya, di malam hari itu pada tidur, otomatis sinyal di malam hari itu akan terasa jauh lebih cepat. Karena apa? Karena yang menggunakan itu hanya sedikit. Nah, sama halnya dengan ibaratnya dengan sholat tahajud ini, ya, karena yang lainnya pada tidur, ya, kita misalkan melakukan sholat tahajud dan bermunajat seperti itu. Nah, jika di siang hari maka tidak boleh dilakukan, pada malam hari aja. Nah, kemudian masuk ke tafsir ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengerjakan sholat-sholat fardu dalam waktunya masing-masing. Nah, ini ayatnya aqimis sholata liduluki syamsi. Nah, kemudian ayat
yang menjelaskan tentang tahajud itu surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nah, ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat sunat malam hari sesudah sholat fardu. Jadi artinya sholat fardu terlebih dahulu, sholat wajibnya terlebih dahulu ditunaikan, dikerjakan, baru setelah sholat fardunya sudah mantap, sudah istiqomah, baru sebagai ibadah tambahannya itu sholat tahajud. Terus bagaimana jika sholat fardunya belum beres dan pengen melakukan sholat tahajud? Ya tidak apa-apa, tapi diusahakan, karena sholat wajib itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak, maka lebih baiknya sholat fardunya terlebih dahulu diistiqomahkan. Nah, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai sholat yang paling utama sesudah sholat fardu. Nah, di sini jadi tingkatan. Jadi sholat fardunya terlebih dahulu, sholat yang 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, setelah itu sholat yang paling utama, maka Rasulullah SAW menjawab, sabdanya sholatul lail, sholat sunat malam hari. Nah, karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menghidupkan malam hari dengan sholat sunat tahajud. Nah, makna tahajud ialah sholat yang dikerjakan sesudah tidur. Nah, demikianlah menurut pendapat Al-Aqamah Al-Aswad, Ibrahim An-Nakha'i, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Dan inilah pengertian yang dikenal di dalam bahasa Arab. Hal yang sama telah disebutkan di dalam banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa beliau melakukan salat tahajudnya sesudah tidur. Hal ini diriwayatkan melalui Ibnu Abbas dan Siti Aisyah serta sahabat-sahabat lainnya. Semuanya itu diterangkan secara rinci di tempatnya tersendiri. Oke, langsung ke berikutnya, yaitu Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tahajud ialah sholat yang dilakukan sesudah sholat isya. Pendapat ini mempunyai interpretasi sholat yang dikerjakan sesudah tidur terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, karena mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi nafilatal lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Penjelasannya bahwasanya ada pendapat makna yang dimaksud ialah bahwa engkau secara khusus wajib melakukan hal itu. Maka mereka menganggapnya sebagai suatu kewajiban khusus bagi Nabi Muhammad SAW sendiri, tidak bagi umatnya. Nah, bagi Rasulullah ini wajib, bagi Rasulullah, bagi umatnya tidak. Nah, demikianlah menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Inilah yang dikatakan oleh salah satu pendapat di antara dua pendapat yang ada di kalangan ulama. Nah, juga menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Tapi ada lagi pendapat yang lain bahwasanya sesungguhnya mengerjakan sholat sunat malam hari dianggap sebagai ibadah tambahan khusus baginya, mengingat semua dosa Nabi Muhammad SAW telah diampuni, baik yang terdahulu maupun yang di kemudian hari. Jadi Rasulullah SAW jadi maksum, ya terjaga, jadi dosa-dosanya telah diampuni yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, sedangkan bagi selain Nabi Muhammad SAW, yaitu kita, yaitu umatnya, sholat sunat itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Seperti itu. Demikianlah menurut Mujahid pendapat ini disebutkan dalam kitab Musnad melalui riwayat Abu Umamah Al-Bahlil radhiyallahu an. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda,
yang artinya mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, penjelasannya, aku lakukan perintah ini kepadamu untuk menempatkanmu di hari kiamat kelak pada kedudukan yang terpuji. Semua makhluk akan memujimu, begitu pula Tuhan yang menciptakan mereka semua. Jadi ini perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kalimat asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda, nanti di hari kiamat kelak Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya yang paling tinggi dari semua kalangan manusia, dari semua para nabi, yang dijuluki Imamul Anbiya, imamnya para nabi-nabi. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya patut sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita lanjutkan, yaitu Ibnu Jarir mengatakan, kebanyakan ulama ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji ini adalah kedudukan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, yaitu memberikan syafaat bagi umat manusia agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan hari itu. Jadi kedudukan Rasulullah SAW akan ditunjukkan oleh Allah bahwasanya kedudukan yang paling tinggi itu yaitu Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Nah, ini ayat ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda ini sebetulnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mewajibkan atas dirinya itu sholat tahajud. Sholat tahajud bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya ya berarti disebutkan sunnah muakkad yang ditekankan, seperti itu. Jadi penafsiran menurut Ibnu Katsir seperti itu. Kemudian ada lagi penafsiran menurut Imam Jalalain. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu, artinya sholat tahajudlah dengan membacanya, artinya dengan membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, yaitu sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping sholat fardu, mudah-mudahan mengangkatmu, mendudukanmu, artinya Tuhanmu mendudukanmu di akhirat kelak pada tempat yang terpuji, di mana semua orang yang terdahulu hingga orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut. Jadi Rasulullah SAW wajib salat tahajud itu bagi Nabi, tapi bagi umatnya sunnah muakkad, yaitu sunat yang ditekankan. Karena apa? Karena ini diwajibkan atas Rasulullah, jadi umatnya dihukumi salat tahajud dihukumi bagi umatnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.